Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang akun payable. Kami dari kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada Pamela Mertasari, yang kedua Maria Teresia, yang ketiga Evelina Gaitedi, dan yang keempat Elvira Coleta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan awal-awal dari bab account payable ini. Pada bab 3 ini yaitu bab account payable akan dijelaskan mengenai vendor master record. Tahapan pertama yaitu membuat daftar vendor, menjaga catatan master vendor dalam akuntansi, dan menjelaskan peran dari grup akun. Tahapan kedua yaitu transaksi akuntansi harian di account payable yang terdiri dari posting faktur vendor dan memo kredit, membuat dokumen berulang yang dijalankan, posting pembayaran keluar manual dan cetak cek, kemudian jalankan program pembayaran otomatis dan periksa baris saldo akun yang dari item dokumen. Tahapan ketiga yaitu integrasi dengan manajemen material yang terdiri dari menjelaskan unit organisasi yang terpenting dalam manajemen material, kemudian menjelaskan dan melacak proses pembayaran dasar dalam manajemen material, serta menjelaskan pengaruhnya di financial income. Tahapan yang terakhir yaitu operasi penutupan di account payable yang terdiri dari konfirmasi saldo cetak, menilai mata uang asing, membuat grup account payable lagi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Akun vendor dalam financial accounting. Dalam general ledger account, vendor account punya dua area. Yang pertama, akun vendor ditentukan untuk semua kode perusahaan di tingkat klien. Data umum seperti nama dan alamat vendor tersimpan di dalam kode perusahaan tersebut. Yang kedua, postingan tidak dapat dibuat ke akun untuk kode perusahaan sampai pengaturan khusus kode perusahaan telah dibuat. Setting ini hanya mengacu pada kode perusahaan yang relevan dan menyertakan detail seperti kondisi pembayaran yang disepakati atau akun rekonsiliasi. Grup akun untuk vendors. Akun vendor dapat dibagi menjadi berbagai grup akun dengan cara yang sama seperti akun general ledger sehingga dapat diatur dan dikelola dengan lebih mudah. Tetapi, grup akun mengontrol tata letak layar dari semua area rekaman master vendor, bukan hanya data kode perusahaan seperti halnya grup akun general ledger. Number range ditetapkan ke dalam grup akun. Number range ini biasanya bersifat internal, di mana sistem memberi Anda atau nomor pada saat Anda menyimpan rekaman master vendor. Namun, beberapa number range bersifat eksternal juga. Dengan number range eksternal, Anda dapat mengisi nomor vendor secara manual saat membuat rekaman di master vendor. Dalam invoice atau credit memo entry, kalian dapat dengan mudah membuat atau memposting faktur vendor atau memo kredit menggunakan transaksi satu layar. Jenis faktur yang dimasukkan dalam akun payable adalah faktur lain-lain tanpa mengacu pada pesanan pembelian. Layar entry akun payable dibagi menjadi beberapa area berikut. Yang pertama, work template. Di work template, kalian dapat memilih varian layar, template tugas akun, atau dokumen yang disimpan sebagai referensi. Yang kedua, data awal dan data vendor. Data dokumen awal dan item baris vendor dimasukkan di dalam tersebut. Yang ketiga, general ledger account. Items berfungsi untuk memasukkan dokumen yang telah terkumpul. Yang keempat, area informasi yang menampilkan dokumen serta informasi tentang vendor. Pada closing operation assignment, kalian dapat memposting biaya dan pendapatan dalam closing operation baik sebagai posting nyata atau posting statistik. Pada poin pertama, kalian dapat menyelesaikan posting nyata dengan objek closing operation lainnya. Poin kedua, posting statistik hanya untuk tujuan informasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Teresia dengan NIM 087 akan menjelaskan tentang The Recurring Entry Program. Di sini The Recurring Entry Program atau program entry berulang, kita bisa menggunakan program entry berulang untuk posting yang diulang secara teratur, seperti pembayaran sewa dan pembayaran biaya, serta pajak. Dengan program ini, dokumen tersebut dibuat secara otomatis. Dalam transaksi bisnis berulang, harus disimpan dalam sistem
sebagai dokumen asli entry berulang. Setiap dokumen asli entry berulang berisi tanggal posting pertama dan terakhir. Frekuensi posting harus dibuat dan tanggal posting yang direncanakan berikutnya. Program entry berulang harus dimulai secara berkala dalam titik waktu yang ditentukan. Program ini memiliki semua entry dokumen asli berulang di mana tanggal posting berikutnya berada dalam periode yang ditentukan. Ketika sesi input batch dijalankan, dokumen akuntansi yang sesuai ke dokumen asli diposting dan tanggal posting berikutnya diperbarui di dokumen asli entry berulang. Nah, di sini terdapat ada template recurring entry original document, di mana di sini ada first posting atau postingan tanggal posting pertama, lalu ada last posting atau tanggal posting terakhir, dan ada next posting atau tanggal posting yang direncanakan berikutnya. Lalu ada line items, di mana di situ ada biaya dan penjualan. Lalu selanjutnya ada recurring entry program atau recurring entry program. Di situ terdapat settlement period atau jangka waktu penyelesaian. Setelah itu ada batch input session yang terdiri dari aktual posting dan next posting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang element of the payment transaction. Element of the payment transaction ini merupakan elemen transaksi pembayaran di mana semua transaksi pembayaran dapat dilakukan baik secara manual maupun otomatis. Di sini ada beberapa tahap transaksi pembayaran secara manual dan otomatis. Yang pertama, pilih metode pembayaran dan bank. Yang kedua, pilih item untuk pembayaran. Yang ketiga, menghitung jumlah pembayaran dengan mempertimbangkan periode diskon tunai. Yang keempat, posting dokumen pembayaran. Dan yang terakhir, mencetak dokumen pembayaran. Selanjutnya, di sini ada parameter program pembayaran otomatis. Nah, program pembayaran ini dikembangkan untuk transaksi pembayaran internasional antara vendor dan pelanggan. Program ini dapat digunakan untuk pembayaran masuk dan pembayaran keluar. Namun, ini lebih umum digunakan untuk pembayaran keluar. Pembayaran otomatis terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama adalah mempertahankan parameter, di mana maksudnya adalah kita menggunakan parameter untuk menentukan akun dan item mana yang akan dipakai dalam menjalankan program pembayaran secara otomatis. Berikutnya ada proposal run atau menjalankan proposal. Langkah kedua dari program pembayaran adalah menjalankan proposal. Nah, selama menjalankan proposal ini, sistem melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter untuk item jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan item atas pembayaran. Dan yang ketiga, memilih metode pembayaran yang relevan. Langkah ketiga dari program pembayaran yaitu memeriksa dan mengedit file proposal pembayaran. Nah, langkah ini dapat dihilangkan. Akan tetapi, lebih baik sebaiknya untuk memeriksa data agar lebih akurat sebelum benar-benar menjalankan program pembayaran. Selanjutnya ada payment run. Nah, payment run ini merupakan langkah keempat dari program pembayaran. Selama pembayaran dijalankan, sistem melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada memposting dokumen pembayaran. Dan yang kedua, menghapus item yang terbuka. Dan yang ketiga, menyiapkan data untuk penentuan media pembayaran. Nah, dalam payment run ini
terdapat status di mana maintain parameters atau parameters have been entered. Parameter tersebut harus sudah dimasukkan, dan selanjutnya ada start proposal run, di mana memulai menjalankan proposal, dan yang ketiga ada edit proposal. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus memeriksa atau mengedit file proposal pembayaran, dan yang terakhir itu ada start payment run. Nah, di mana start payment run ini kita bisa mulai menjalankan pembayaran. Selanjutnya ada IDES Plan in Germany, di mana artinya IDES pabrik di Jerman. Nah, pabrik merupakan objek organisasi sentral dan logistik. Sebuah pabrik bisa menjadi gudang pengiriman pusat, kantor penjualan regional, fasilitas manufaktur, kantor pusat perusahaan, atau pabrik pemeliharaan. Nah, pabrik harus ditetapkan ke dalam kode perusahaan tunggal. Namun, satu atau lebih pabrik dapat ditetapkan ke dalam kode perusahaan yang sama. Beberapa pabrik yang termasuk dalam kode perusahaan IDES 1000 atau Jerman adalah: yang pertama ada Hamburg dengan kode pabrik 1000, yang kedua ada Berlin dengan kode 1100, yang ketiga ada Dresden dengan kode 1200, yang keempat ada Frankfurt dengan kode 1300, dan yang kelima ada Stuttgart dengan kode 1400. Semua transaksi yang terjadi dengan pabrik ini diposting dengan kode perusahaan yaitu 1000, karena pabrik ini dari awal sudah diberi kode perusahaan yaitu 1000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pembelian IDES di Jerman. Sebuah organisasi pembelian adalah elemen organisasi yang menegosiasikan kondisi beli dengan vendor untuk satu atau lebih pabrik. Setiap negara tempat pabrik IDES beroperasi memiliki satu organisasi pembelian. Setiap organisasi pembelian untuk semua pabrik di negara memposting pembelian dengan kode negara masing-masing. Contoh misalnya, organisasi pembelian mengenai 1000 pembelian untuk semua pabrik di Jerman, baik itu Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt, maupun Stuttgart. Postingan dibuat dengan kode perusahaan Jerman 1000 karena semua tanaman Jerman ditetapkan ke kode perusahaan 1000 dalam konfigurasi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang data pembelian dalam catatan induk vendor. Data pembelian dikhususkan untuk satu pembelian organisasi, seperti data kode perusahaan dari catatan induk dikhususkan untuk kode pesanan tunggal. Catatan induk vendor biasanya ada beberapa segmen data pembelian dari rekaman master vendor. Setiap segmen data pembelian menyajikan data khususnya untuk satu organisasi pembelian. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang siklus pengadaan. Yang pertama adalah demand determinant atau penentuan permintaan. Departemen yang bertanggung jawab dapat mendaftarkan persyaratan untuk bahan secara manual melalui pesanan pembelian ke pembelian. Yang berikutnya adalah determinan the source supply atau menentukan sumber pasokan. Pembeli yang bertanggung jawab didukung oleh sistem dalam menentukan kemungkinan sumber pasokan. Yang berikut adalah supplier selection atau pemilihan pemasok. Membandingkan harga dalam kutipan yang berbeda, memilih pemasok lebih mudah dan mengirim surat penolakan
yang dapat dikirim secara otomatis. Yang berikut adalah purchase order handling atau penanganan pesanan pembelian. Saat membuat pesanan pembeli, sistem menyediakan Anda dalam proses masuk. Selanjutnya adalah purchase order atau pemantauan pesanan pembelian. Pembeli dapat memantau status pemrosesan dari pesanan pembelian dalam sistem. Misalnya, dia dapat menentukan apakah file barang atau faktur telah diterima untuk pesanan pembelian sesuai barang. Selanjutnya adalah goods receipt atau penerimaan barang. Sistem memeriksa jumlah barang yang diterima terhadap jumlah pesanan pembelian. Selanjutnya adalah invoice verification atau verifikasi faktur. Faktur vendor diperiksa untuk melihat apakah akuntansi dan lainnya benar. Dan yang terakhir adalah payment processing atau pemrosesan pembayaran. Pembayaran vendor biasanya dilakukan di keuangan akuntansi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang 3 langkah verifikasi. Yang pertama adalah pesanan pembelian. Buat pesanan pembelian di manajemen material disingkat sebagai MM, dan dalam akuntansi keuangan di dalam diagram sebagai FI. Yang kedua adalah penerimaan barang. Untuk memperbarui penerimaan persediaan atau bahan habis pakai menghasilkan dokumen material dalam material manajemen. Pada saat yang sama, buat dokumen differential accounting yang memposting nilai barang ke rekening barang dengan sebagai debit dan faktur barang penerimaan ke rekening giro sebagai kredit dalam buku besar. Yang ketiga adalah verifikasi faktur. Posting faktur vendor di material manajemen menggunakan verifikasi faktur. Ini secara otomatis menghasilkan dokumen dalam akuntansi keuangan. Dokumen akuntansi berisi faktur, jumlah yang dikirim ke akun giro debit, dan akun vendor sebagai kredit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elvira Kuyatabesin Leon dengan NIM 143 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Account Payable Closing Operation. Penutupan akhir tahun dapat dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu persyaratan hukum yang sah atau prosedur yang diperlukan oleh otoritas pemerintah. Dan yang kedua persyaratan teknis dan organisasi yang diperlukan atau untuk mendukung organisasi akuntansi. Pada awal tahun fiskal, program Carry Forward Saldo dijalankan, meneruskan saldo rekening vendor ke tahun fiskal berikutnya. Periode posting tahun fiskal lama diblokir dan periode khusus untuk posting penutupan untuk penyesuaian akhir tahun fiskal dibuka. Setelah itu, saldo dengan vendor yang dipilih dikonfirmasi, mata uang asing, dokumen dinilai, dan utang akun dikelompokkan kembali sesuai dengan sisa hidup atau yang hanya diperlukan di negara-negara tertentu. Setelah selesai, periode khusus dapat ditutup. Di sini saya akan menjelaskan balance confirmation. Program untuk membuat konfirmasi saldo membuat permintaan balasan untuk jumlah vendor yang dapat didefinisikan secara bebas. Daftar rekonsiliasi dan tabel hasil konfirmasi saldo dan permintaan balasan dikirim ke vendor. Daftarnya adalah digunakan sebagai tindakan kontrol. Untuk IDS, kontrol ini dilakukan oleh internal Departemen Audit. Vendor memeriksa informasi saldo yang mereka terima dan mengirim balasan mereka untuk Departemen Audit Pusat Kontrol, yang membandingkan balasan dengan rekonsiliasi dan memasukkan hasil dalam tabel hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Foreign Currency Valuation. Penilaian mata uang asing diperlukan jika akun vendor berisi item dalam mata uang asing. Jumlah item terbuka ini diterjemahkan ke dalam mata uang lokal pada saat mereka dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Nilai tukar mungkin berbeda pada saat penutupan dan barang terbuka membutuhkan untuk dinilai lagi.
Sebuah program menilai item terbuka menggunakan pertukaran baru dan memasukkan perbedaan penilaian dalam item baris yang dinilai. Ini juga menciptakan posting penilaian. Yang pertama, debit, pengeluaran dari penilaian mata uang asing, dan kreditnya neraca akun penyesuaian. Yang kedua, debitnya akun penyesuaian neraca, dan kreditnya pendapatan dari asing penilaian mata uang tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun yang dibayarkan, karena rekonsiliasi akun tidak dapat diposting secara langsung. Untuk alasan ini, postingan muncul di penyesuaian yang ditampilkan dalam item neraca akun rekonsiliasi. Metode penilaian menentukan bagaimana item baris individual dinilai. Harus dibentuk bersama dengan peraturan penilaian khusus negara. Selanjutnya, regrouping accounts payable. Akun utang dan piutang harus dicantumkan secara terpisah di neraca, karena dimungkinkan bagi beberapa vendor untuk memiliki saldo debit. Akun-akun perlu diubah menjadi vendor dengan saldo debit sebelum pernyataan. Diagram menunjukkan bagaimana piutang dengan istilah yang tersisa lama diposting ke penyesuaian rekening secara terpisah, sehingga neraca dapat disiapkan. Selain itu, vendor dengan saldo debit dikelompokkan kembali. Akun penyesuaian digunakan sebagai akun offsetting karena penyesuaian tidak dapat diposting langsung ke akun rekonsiliasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.